Oke, halo semua, balik lagi di channel Spinoxy dan kali ini kita bakal bukan membahas sih, review singkat aja tentang bootleg satu ini. Jadi ini di kisaran 300-an gue dapet 300 pas atau gimana ya, gue lupa. 300.000 gue dapet ini dan ya, so kita langsung review aja apa yang kita dapet di boxnya. Yang pertama udah pasti unit Gundamnya, aerialnya. Dan dari selain Gundam kita dapet ya nggak lain yaitu Gunbit-nya. Gunbit ini kalau kalian nonton kalau kalian nonton animenya The Witch from Mercury, itu shieldnya itu bisa jadi Gunbit. Gunbit itu ya semacam senjatanya gitu loh. Jadi nanti ke belah-belah, kepisah-pisah jadi senjata gitu loh. Dan shieldnya ini bisa kita kombinasikan ke Gundamnya. Selain kita dapat shield, kita juga dapat reveal-nya. Reveal, apalah reveal. Pokoknya intinya senjatanya lah. Tidak juga lupa optional hands guys. Ada satu relax hands. Jadi kita bisa pakai relax hand nanti. Terus dua tangan menggenggam. Nih. Dua tangan menggenggam. Dan nggak lupa beam sabernya dong. Efek beam sabernya. Kita dapat dua sama efek tembakan. Oke, lanjut. Dan menurut gue ini dari originalnya panel liningnya rada sedikit banyak ya. Kayak lu bisa bedain original sama KW-nya dari JMS ini. Yang paling menonjol menurut gue di bagian antenanya itu loh. Dari JMS itu dia kayak nggak meruncing seperti yang originalnya, jadi dia agak sedikit gitu tuh. Kalian bisa lihat, keren. Ya menurut gue impress dan gue applause, gue beri penghargaan kepada bootleg ini karena dia memberikan panel lining tambahan atau ornamen tambahan, nggak polos-polos amat di bagian VV-nya ini atau antenanya guys. Dan ya kekurangan ini apa ya? Snap fit guys. Jadi gua dapet di snap fit bagian tangan itu dia loose guys. Iya, ini udah gua permak pakai lem. Ini kenapa putih-putih ya? Karena itu lem guys. Kalau kalian mau pakai kertas juga bisa. Kalau mau pakai apa namanya nih? Punya kutek itu, kalian punya clear kutek yang clear, kalian bisa pakein buat ratin snap fitnya lagi guys. Jadi itu sih. Dan kekurangan lainnya itu di bagian pinggulnya guys, dimana kalau kalian dongak ke atas itu gampang cabut, gampang banget kecabutnya guys. Dan masang itu kayak butuh effort juga. Nah, selain di situ juga kelemahan lainnya di bagian shieldnya. Nanti kita joinkan di bagian shieldnya. Kenapa gue bilang rada bermasalah? Soalnya pas kita kombinasikan sama Gundamnya, nanti di bagian sininya itu, di bagian belakangnya, kan kita pakai ini. Itu loose guys. Jadi gampang cabut, gampang copot. Itu kekurangannya lagi guys. Oke, so kita bakal gabungin kedua ini. Nah, yang gue bilang bermasalah itu di bagian ininya guys. Itu gampang sekali copot. Walaupun kalian udah apa-apain, ini gampang sekali copot. Walaupun kelihatannya kokoh, cuma ini gampang sekali copot guys. Apalagi pas udah dipasang di bagian Gundamnya guys, dipasang ke aerialnya. Nah, ini kelemahannya satu guys, ini letoy parah.
kekurangannya di bagian sini guys. Ini gampang sekali kalau cuman disentuh kayak gini itu bakal copot. Ini juga guys, ini bakal copot, sumpah. Ini udah kuat karena udah gue, nah, gampang banget copot. Gue udah akalin, gue lem dan gue balurin lagi di bagian sini itu lem, nggak ngaruh juga guys, bahkan masih loose. Ini udah gimana ya, nggak loose amat, cuman gampang banget copotnya guys. Nah kayak gini aja nih, nggak usah disentuh-sentuh lagi, jadi kayak gini. Nah ini versi dia kalau udah full sama gunbitnya connect. Menurut gua ini mode paling satisfying di Gundam Aerial. No guys, gua mau bandingin sama 1/144 nih guys. Ini perbandingannya sama dus 1/144 nya. Ini enggak sih 144 kan betul. 1/144 atau bisa dibilang HG nya guys. Bentar gua mau buka dulu. Nah guys, ini HG-nya nih. Kecil banget loh. Gua habis megang si versi 1/100-nya terus megang 1/44 kayak baru sadar ternyata ini kecil loh. Ini gue udah panel lining juga, cuman panel liningnya ketebalan guys. Cuman ini udah agak loose karena udah lama gue belinya. Tahun 2002 berapa ya, pokoknya masih di harga 2,5 nih Gundam gue beli. Sekarang udah selangit ya, nggak salah 300-an ya. Nah ini 1/100-nya guys. So mari kita turunin dikit. Nice. Kita bandingin guys. Bentar. Nah kalian bisa lihat tuh perbandingannya kecil guys. Cuman dari segi warna, kalau menurut gue dari segi warna ini hampir 11, cuman hampir sama guys. Cuman menurut gue yang lebih tegas lagi itu warna dari si 1/100-nya ini. Karena kenapa lebih tegas ya gue gak tahu juga. Soalnya dari bandainya sendiri bentar. Nih. Dari bandainya sendiri nih warnanya birunya agak lumayan pucat. Dan gak terlalu terang. Nah sementara dari JMS itu warnanya lumayan menyala guys, menyala warnaku. Nih, ini menyala banget warnanya guys. Ya, gitulah perbandingannya. Mungkin kalau dari kamera nggak terlalu kelihatan bandingan warnanya, cuman kalau dari penglihatan langsung ini beda banget warnanya. Ini agak terang, ini agak bukan warmi sih, ini agak pucat gitu loh warnanya. Nah, yang gue mau kasih tahu ke kalian tuh perbedaan di antenanya atau vivinnya atau apalah kalian sebutnya ya. Nah, kalau Bandai dia antenanya tuh kayak gini nih. Jadi dia lurus, cuman ada sedikit satu panel lining di area situ tuh. Nah, sedangkan si FM model JMS dia itu ditambahin kayak gitu tuh. Jadi dia kayak ngebelah dikit gitu loh. Kelihatan gak sih? Nah, dia itu rada membelah atau lebih keren dikit lah. Ini yang gue emes dan gue salut sama JMS karena dia buatnya itu dipertegas lagi, dikerenkan lagi tuh. Cuman ini kekurangan dari bootleg ini ya itu loose di bagian sini, tangannya loose. Kalau gue lupa rekam saat rakitnya ini, pokoknya tangan itu loose parah, sampai nggak bisa dicolok gitu loh. Dicolok terus dimiring ini jatuh pas tangannya. Untung gue pintar dan akalin pakai lem. Kalau kalian penasaran gue akalin pakai lem apa? Lem kematian guys. Dan selebihnya ini Gundam sangat awesome guys, keren banget. Gue rekomendasiin deh kalau kalian mau cari 1/100 tapi nggak mau bandainya karena kemahalan, gue rekomendasikan yang ini. Dan
kalau mau dibicarain artikulasi juga ini lumayan lumayan luas sih. Soalnya di bagian tangannya ini dia seperti ini guys. Dia cuman single joint. Dia cuman single joint, cuman bisa ditekuk 90 derajat. Iya, ditekuk 90 derajat kayak gini. Terus kalau kalian mau ditekuk lagi, kalian putar nih guys. Putar nih, terus kalian tekuk. Nanti dia bisa kayak gini nih, nah, jatuh kan, kita lepas aja deh. Ngerusuh anjir. Kita bisa tekuk kayak gini karena kita putar guys. Di HG-nya bisa nggak sih? Soalnya nggak lihat cok. Oh enggak ya. HG-nya cuman ya sekali juga. Nggak terlalu luas artikulasinya dari HG-nya. Dan ada artikulasi di bagian backpack-nya. Nah, nih. Ini dem. Untuk kepala dia ngedongak ke atas sejauh ini doang. Nggak jauh-jauh amat. Dan buat nunduknya dia kayak gini. So, menurut gue artikulasi kepala juga lumayan oke. Miring ke kiri, miring ke kanan. Bisa dong. Terus tangannya ya bisa 90 derajat. Tangannya seperti Gundam pada umumnya bisa 90 derajat. Ini ada gimmick putaran di bagian sini juga bisa ditekuk guys. Itu yang menurut gue amazing. Keren parah. Terus juga nilai jual dari FM ini ya di bagian lutut sih sebenarnya. Menurut gue ya. Karena dia ada mekanik kayak gini lagi nih. Nah. Jadi dia keluar guys. Terus di bagian paha juga. Nah, gitu loh. Dia ke dalam guys. Dan buat artikulasi kakinya dia bisa lurus. Bisa nendang sejauh ini. Kalau kalian mau putar 360 derajat juga bisa guys. Kalau kalian mau. Kalau gue sih enggak ya. Terus bisa ditekuk lagi. Di bagian lututnya bisa ditekuk lagi. Dan dia bisa kayak gini guys. Asik enggak? Ini luas banget loh artikulasinya. Dan aerial ini bisa split guys. Bisa split dong. Nih, bentar. Cuman dia kalah armor guys. Nah, kalau kalian lepas armornya, nih, split guys. Kapan lagi lihat aerial split? Dan dia ada gimmick lagi tuh di bagian situnya. Jadi dia bisa gini. Nice. Nah, di sini gue pakai yang namanya penutup lubang buat cantolin ke stand base. Kalau enggak pakai ya kalian kelihatan lubang buat cantolin dia ke stand base. No. Jadi kalau mau kalian clean look ya kalian pasang aja. Dia jadi kayak gini nih, tanpa stand base bisa diri. No, kenapa aerial gue jadi buntung kayak gini, cok? Oh iya, kesusahan buat masangnya itu di bagian chest sama di bagian mana ya? Ya, di bagian chest sih sebenarnya. Paling rumit, paling kurang ajar. Sama di bagian ini nih. Yang ini nih. Nah, di bagian itu susahnya masangnya itu minta ampun guys. Sampai gue kikis-kikis lagi dikit-dikit ya. Sama pasang di bagian kepala nih, bagian sini. Itu juga lumayan kurang ajar. Nah, kita disediakan ini nih sama mereka. Water slide decal. Sama dekal-dekalan kayak gini. No. Asik juga ya. Nanti kita bakal repaint apa segala macam di aerial ini. Karena menurut gue kalau udah gede gini, dia nggak di panel landing atau dibiarin polos kayak gini, itu rada kurang guys buat dipajang. Beda lagi sama si HG guys. Kalau udah di panel landing kayak ya udah keren banget udah dipajang kayak gitu. Ini harus ada sedikit ornamen-ornamen stiker-stiker kayak gini nih. Biar kesan detailnya muncul guys. So,
Sekian review dari gua. Nikmati banget sinematik dari gua yang gak begitu-begitu sinematik amat ya.